dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran de Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema hati-hati terhadap pujian. Selama musim kemarau, seorang gadis kecil membantu tetangganya. Ia menyiram bunga-bunga yang tumbuh di halaman tetangganya itu. Apalagi waktu itu tetangganya yang adalah seorang janda miskin sedang sakit. Bagi janda miskin itu, bunga-bunga itulah hartanya yang paling berharga. Gadis kecil itu tidak tega melihat bunga-bunga itu layu di senja hari. Ia lakukan semua itu tanpa sepengetahuan janda miskin itu. Setelah sebulan sakit, janda miskin itu pun sembuh. Hal pertama yang ia lakukan ialah memandangi bunga-bunganya. Dalam hati ia berpikir bahwa bunga-bunga itu sudah lama mati seperti dirinya yang terbaring lemah selama sebulan. Tetapi ia sangat terkejut begitu menyaksikan bunga-bunga segar yang tetap hidup di halaman rumahnya. Ia tidak habis pikir, siapa yang telah memelihara bunga-bunganya itu? Suatu sore ia mengintip dari lubang jendela. Kalau ada orang baik yang telah menyiram bunga-bunganya itu. Benar, ia menyaksikan seorang gadis kecil membawa sebuah ember berisi air. Setelah berada di halaman rumahnya, gadis itu mulai menyirami bunga-bunga itu satu persatu. Janda itu tersenyum menyaksikan perbuatan baik gadis kecil itu. Janda itu berdecak kagum akan kebaikan gadis kecil itu. Lantas ia membuka jendela yang membuat gadis itu terkejut. Ia berkata, "Hai gadis kecil, terima kasih. Kamu sudah baik sekali sama saya. Tuhan memberkati." Gadis kecil itu sangat terkejut mendengar suara janda tua itu. Ia pun tersenyum. Beberapa saat kemudian ia menyelinap pergi. Ia tidak ingin kebaikannya dipuji-puji oleh orang lain. Kebaikan itu tidak mesti dilihat orang. Perbuatan baik itu juga tidak mesti diketahui oleh orang lain. Kisah gadis kecil yang peduli terhadap tetangganya itu dapat menjadi suatu inspirasi bagi kita untuk melakukan kebaikan dalam diam. Dalam ketersembunyian kita dapat melakukan berbagai hal yang baik bagi kepentingan sesama kita. Saudara dan saudari yang terkasih, kata orang, perbuatan baik yang dilakukan dalam diam biasanya membuahkan kebahagiaan yang berlipat ganda bagi sesama. Perbuatan baik seperti itu biasanya jauh dari kepentingan-kepentingan pribadi. Orang melakukannya melulu demi kebahagiaan sesama tanpa perhitungan untung rugi. Persoalannya adalah banyak orang melakukan kebaikan untuk dipuji-puji orang lain, atau orang melakukan kebaikan hanya untuk dilihat orang, padahal pujian itu sering membahayakan hidup manusia. Orang sering terpaku pada pujian itu. Orang merasa puas kalau dipuji. Kalau tidak ada pujian, orang merasa hidupnya tidak berarti. Orang merasa apa yang dilakukannya itu tidak berguna apa-apa. Karena itu sebagai orang beriman, kita mesti hati-hati terhadap setiap bentuk pujian yang dialamatkan kepada kita. Mengapa? Karena pujian itu mendatangkan kerugian besar bagi manusia.
Pujian dapat membuat manusia lupa diri. Pujian membuat manusia berhenti untuk melakukan kebaikan bagi sesamanya. Mari kita tetap bertahan dalam berbuat baik tanpa mengharapkan pujian dari sesama. Dengan demikian kita dapat semakin kreatif dalam hidup ini. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, kasih kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.